Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 1D. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi sebelum itu, yuk kita perkenalan dengan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zastiana Madani, NIM 2488201014. Kode Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Akitin Rasana dengan NKM 2488203008 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Teman-teman semuanya, pasti di sini sudah sering mendengar mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan mungkin masih banyak yang bingung tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, menurut pengertiannya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ada kata baik dan juga benar. Bahasa Indonesia yang baik di sini adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi sebagai alat untuk komunikasi, seperti dengan siapa kita berbicara, sarana yang akan digunakan, lokasi atau tempat kita berbicara, topik pembahasan, dan harus sesuai dengan norma sosial. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, seperti pembentukan kata, pemilihan kata, tata bunyi, ejaan, penggunaan struktur kalimat yang digunakan, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi dan kaidah kebahasaannya. Tentunya, bahasa Indonesia memiliki banyak fungsi, di antaranya yaitu sebagai media berkomunikasi, pemersatu bangsa, dan bahasa resmi negara, lambang atau identitas nasional. Bahasa pengantar pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ejaan bahasa Indonesia juga memiliki fungsi, yaitu sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat membantu dalam menjalankan bisnis juga loh. Selanjutnya ada penulisan ejaan. Penulisan ejaan mencakup dalam beberapa hal, yaitu pertama, penulisan huruf abjad dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf abjad ini terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, dalam penggunaan huruf abjad ini tergantung pada pemakaian dan tujuannya. Bisa menjemahkan awal huruf kapital ataupun tidak. Contohnya seperti nama hewan, nama orang, nama lokasi atau tempat. Itu bisa menggunakan awalan huruf kapital. Yang kedua, penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri dari A, E, I, O, U. Sama seperti huruf abjad, bahwa huruf vokal juga bisa diisi dengan huruf kapital, sesuai dengan penggunaannya dan tujuannya. Yang ketiga, penggunaan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan tidak termasuk dalam huruf vokal, yaitu terdiri dari huruf D, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Pemakaian huruf konsonan ini juga seperti huruf abjad dan huruf vokal, tergantung pemakaian dan tujuannya apa. Yang keempat, penulisan huruf diphthong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf diphthong merupakan dua huruf vokal yang dipecahkan secara bersamaan, seperti huruf AI, OU, OU. Contohnya seperti selesai, pulau, kalian, dan selesai. Pemakaian ejaan bahasa Indonesia huruf kapital. Penggunaan kata kapital bisa dari huruf vokal maupun konsonan. Beberapa contoh pemakaiannya. Yang pertama, huruf kapital dipakai di awal kalimat. Contohnya, aku mengantuk. Yang kedua, huruf kapital dipakai di awal petikan langsung. Nur berkata, besok aku tidak kuliah kepadaku. Yang ketiga, huruf kapital dipakai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, dan termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah yang berkuasa, Islam, Alkitab, dan lain-lainnya. Yang keempat, huruf kapital dipakai judul pertama, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya, Sultan Hasanuddin, Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang kelima, huruf kapital dipakai
Di huruf pertama unsur nama pejabat atau pangkat. Contohnya, Presiden Prabowo. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama orang. Contohnya, Teddy Rahmansyah, Sofia Rahmadani, dan Siti Nur Hasanah. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai di huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bahasa Indonesia. Yang kedelapan, huruf kapital di huruf pertama dipakai nama tahun, hari, bulan, peristiwa sejarah. Contohnya, tahun Masehi, tahun Januari, dan hari Natal. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai di huruf pertama nama geografi. Contohnya, Asia Tenggara. Berikut contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, hal seperti ini harus dihindari ya teman-teman, karena kita tidak bisa menggunakan bahasa daerah jika sedang berada di tempat umum. Tidak semua orang mengerti arti bahasa tersebut, terlebih lagi jika ingin meminta tolong atau bertanya dengan orang yang belum kita kenal, sehingga tata cara bahasa serta sikap harus memberikan kesan yang baik kepada orang tersebut. Permisi Mbak, apa saya boleh meminta tolong? Nah, kalau yang seperti ini benar ya teman-teman. Dengan memulai interaksi dengan sopan serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat memberikan kesan yang baik kepada orang tersebut. Jadi, mulai sekarang, yuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap harinya akan menjadi kebiasaan yang baik. Dengan begitu, bahasa akan terus dilestarikan, tidak akan tergerus oleh perkembangan budaya atau zaman, dan tidak akan kehilangan jati dirinya. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!